Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan siapa yang masuk kerajaan Allah, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengikuti Dia, terbitan BPK Gunung Mulia. Apakah Anda mau disebut kekanak-kanakan? Apakah Anda mau dibilang seperti anak kecil? Tidak ada orang dewasa yang mau disebut begitu. Orang akan merasa tersinggung karena yang kita asosiasikan dengan anak kecil adalah sifat-sifat yang kurang bagus seperti lemah, bodoh, memalukan, tidak tahu apa-apa, belum bisa bertanggung jawab, kurang sopan, omong-omongannya tidak keruan, atau perilaku konyol lainnya. Karena itu mungkin ke-12 murid Tuhan Yesus terkejut ketika Yesus berkata bahwa yang empunya kerajaan Allah adalah orang-orang yang seperti anak kecil, dan bahwa yang masuk di kerajaan Allah adalah orang-orang yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Tidak terlalu berbeda dengan budaya kita sekarang. Budaya yang berlaku pada zaman Yesus cenderung meremehkan status anak kecil. Masa anak kecil dianggap sebagai masa yang kurang berarti. Dalam budaya Yahudi, memang anak dijunjung sebagai pusaka pemberian Allah yang berharga. Namun, status anak kecil dipandang rendah. Sama seperti wanita, anak tidak masuk hitungan. Salah satu contohnya adalah kalimat Matius. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam salah satu Mishnah tertulis ada 4 hal yang sia-sia, yaitu tidur di pagi hari, minum anggur selagi hari masih terang, bicara seperti anak-anak, dan bertamu ke rumah orang bodoh. Juga budaya Yunani dan Romawi meremehkan anak kecil. Salah satu kata Yunani untuk anak adalah neipos, yang sebagai kata sifat yang berarti bodoh dan belum matang. Sedangkan kata untuk anak di kalangan Romawi adalah irudair, dari akar kata rudis yang berarti mentah, belum jadi dan tidak berpengetahuan. Mungkin karena budaya itu pula pada murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak kecil ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak ikut memarahi orang-orang itu. Ia malah justru berbalik memarahi murid-muridnya. Markus mencatat, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Pandangan Yesus terhadap anak kecil begitu berbeda dengan pandangan orang banyak. Pandangan orang banyak itu adalah negatif. Lalu, apakah pandangan Yesus terhadap anak adalah positif? Tidak. Yesus berpandangan realistis. Ia mengakui adanya sifat-sifat buruk pada anak. Hal ini tampak dalam ucapannya di Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35.
Namun Yesus pun melihat sifat-sifat baik pada anak kecil yang patut ditiru oleh orang dewasa, yaitu sifat polos, mau diajar, mau diberitahu, dan mau diatur. Padahal sebaliknya orang dewasa cenderung untuk berpotensi dan merasa diri tahu. Karena itu kehadiran anak-anak dimanfaatkan oleh Yesus sebagai ilustrasi pengajarannya. Di depan ke-12 murid ia berkata sambil menunjuk kepada anak-anak, "Orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Kerajaan Allah adalah kehidupan di mana Allah ditaati sebagai yang memerintah, mengatur, dan memimpin. Lalu di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang dapat merasakan berlakunya pemerintahan, pengaturan, dan pimpinan Allah adalah orang-orang yang seperti anak kecil, yaitu orang yang mau diajar, mau diberitahu, dan mau diatur oleh Allah. Kemudian hari, pandangan Tuhan Yesus ini diteruskan oleh pengarang surat-surat Yohanes yang menyapa para naradidiknya dengan sebutan anak-anakku. Juga Clementus, seorang pendidik di gereja purba, menyapa naradidiknya dengan disebutan anak-anak. Pengarang surat Yohanes dan Clementus menyapa demikian, padahal semua naradidik mereka adalah orang dewasa dan banyak di antaranya berusia lebih tua dari mereka. Dengan sebutan itu, mereka bermaksud menekankan bahwa tiap orang perlu mempunyai sifat seperti anak kecil, yaitu mau diajak. Itulah juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Namun janganlah kita terkecoh dalam membaca bagian Alkitab ini. Pokok utama yang dibahas Tuhan Yesus di sini bukanlah anak-anak, melainkan Allah dan kerajaannya, atau tepatnya tentang bagaimana dan kepada siapa Allah memberlakukan pemerintahnya. Murid-murid Yesus mungkin beranggapan bahwa Allah memberi kerajaannya kepada mereka yang sudah berprestasi secara rohani, atau mereka yang berpretensi bahwa dirinya layak di hadapan Allah. Lalu di sini Yesus membuat kejutan. Menurut Yesus, Allah memberi kerajaannya bukan kepada orang-orang yang berprestasi dan berpretensi, melainkan justru kepada orang-orang seperti anak kecil yang belum berprestasi apa-apa dan tidak berpretensi apa-apa. Menurut Yesus, orang yang terhisap dalam kerajaan Allah adalah orang yang merasa diri seperti anak kecil di hadapan Allah, yaitu merasa tidak mempunyai prestasi dan merasa tidak mempunyai pretensi apa-apa di hadapan Allah. Dalam rangka itulah Tuhan Yesus berucap dalam khotbah di bukit, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat merenung akan firman-Mu. Biarlah kami mempunyai sifat anak-anak kecil yang polos, supaya kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku.
serahkan, bebas dari dosa. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Yesus. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Tenang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku.